Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, benarkah kita dilarang baca Al-Quran? Atau adakah larangan untuk kita dalam baca Al-Quran? Kita akan bahas itu semua. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah video ini. Kemudian jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar channel YouTube ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Teman-teman, pada dasarnya kita umat Islam diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran Allah turunkan untuk kita semua sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup manusia, khususnya kita umat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yaitu sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat untuk menolong orang-orang yang membacanya. Namun, adakah larangan untuk kita dalam membaca Al-Quran? Sejatinya, kita umat Islam memiliki kewajiban untuk membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah atau tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh para ulama, khususnya ulama ahli Quran. Baik itu tajwidnya, cara bacanya, maupun adab-adab dalam membaca Al-Quran. Kemudian, adakah larangan cara membaca Al-Quran untuk kita? Jawabannya, iya. Ada beberapa cara baca yang dilarang saat kita membaca Al-Quran. Yang pertama, larangan tersebut adalah tawallud. Kita tidak boleh membaca Al-Quran dengan cara tawallud. Tawallud bisa diartikan sebagai memberanakan huruf, atau menggandakan huruf, atau menambahkan huruf yang tidak ada pada ayat Al-Quran. Contohnya ketika kita baca surat Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seharusnya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi di antara kita ada orang-orang yang membaca alham dengan menambahkan kata le pada kalimat alham menjadi alham, 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 bukan alham, tapi alham. Ketika kita baca alham, lamnya dikolkolahkan, artinya kita menambah huruf pada huruf lam tersebut yang tidak ada pada ayat Al-Quran. Nah, itu merupakan salah satu contoh baca Al-Quran yang dilarang, yaitu dengan cara baca tawallud, memberanakan huruf atau menambah huruf pada ayat Al-Quran. Contoh tawallud yang lain adalah ketika seseorang membaca Al-Quran dengan menggunakan lagu-lagu Al-Quran. Biasanya para qori membaca Al-Quran dengan menggunakan lagu tanpa menyadari bahwa beberapa di antara mereka ada yang membaca dengan cara tawallud atau menambahkan huruf yang tidak ada pada ayat Al-Quran. Misalnya ketika mereka membaca lafaz basmalah yang seharusnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, pada bacaan yang kedua tadi, seharusnya kita kan baca Bismillah. Tetapi tanpa kita sadari karena terlalu asik misalnya menggunakan lagu-lagu Al-Quran, sehingga kita menambahkan huruf sebelum huruf mim atau menempel pada huruf mim. Bismillah, emillah. Kalimat bismillah kita tambahkan menjadi bismillah. Bismillah. Nah, ada kata pada awal huruf mim yang kita baca. Nah, itu merupakan salah satu contoh tawallud yang mungkin kita tidak sadari. Tetapi itu dilarang dalam membaca Al-Quran. Larangan baca Al-Quran yang ketiga, yaitu dengan cara seperti orang menangis. Ketika orang baca Al-Quran dengan menangis, itu diperbolehkan. Tetapi kalau seperti orang menangis, artinya dia tidak menangis, tapi baca Al-Qurannya seperti orang menangis. Dan itu tidak boleh. Ya, seperti orang yang merintih atau meronta-ronta saat baca Al-Quran. Itu adalah orang yang membaca dengan cara seperti orang menangis. Kalau dia memang nangis beneran saat baca Al-Quran, itu diperbolehkan. Misalnya ketika dalam sholat dia teringat dengan dosa-dosanya, atau ketika dia baca Quran dia mengetahui arti dan makna dari bacaan Al-Quran tersebut yang membuat dia menangis, itu diperbolehkan. Tetapi ketika dia membaca Al-Quran hanya seperti orang menangis, artinya dia tidak menangis, maka itu dilarang dalam membaca Al-Quran. Larangan baca Al-Quran yang keempat adalah seperti orang kedinginan. Kita tidak diperbolehkan membaca Al-Quran seperti orang yang sedang kedinginan. Sama halnya dengan poin ketiga tadi, kalau kita baca Al-Quran memang dalam keadaan kedinginan atau menggigil, itu diperbolehkan. Misalnya, kita baca Al-Quran di tengah malam atau setelah sholat tahajud, udara yang kita rasakan saat itu sangat dingin sekali, sehingga membuat tubuh kita menggigil dan suara kita menjadi bergetar. Itu diperbolehkan. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran seperti orang kedinginan, artinya dia tidak kedinginan, tetapi hanya saja dia membacanya seperti orang yang sedang kedinginan, maka itu juga dilarang dalam baca Al-Quran. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah contoh bacaan orang yang seperti kedinginan. Padahal dia tidak kedinginan. Nah, itu adalah 4 hal yang dilarang atau 4 cara baca yang dilarang dalam membaca Al-Quran. Kita mudah-mudahan tidak termasuk dari bagian 4 cara baca tadi. Sebaiknya kita membaca Al-Quran dengan sewajarnya saja, tapi juga tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwid, kaidah-kaidah bacaan, dan kaidah-kaidah adab yang sudah diajarkan oleh para ulama kepada kita. Teman-teman, kesimpulannya adalah, adakah larangan dalam kita membaca Al-Quran? Jawabannya ada, yaitu pada kaidah cara baca Al-Quran. Ketika kaidah cara baca Al-Quran yang kita baca tidak sesuai, atau bahkan bisa merusak bacaan Al-Quran, maka itu dilarang oleh para ulama, khususnya ulama ahli Quran, dalam kita membaca Al-Quran. Adapun kaidah ilmu tajwid dan kaidah adab dalam membaca Al-Quran, juga banyak sekali larangan-larangannya yang harus kita hindari saat kita membaca Al-Quran. Itu semua akan kita bahas pada video berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan channel ini bisa membawa manfaat untuk banyak orang di sekeliling kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.